Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku yang saya banggakan, mahasiswaku yang saya sayangi. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pertemuan kelima untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Ya, saya terus berharap agar teman-teman mahasiswa semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terus bersemangat ya. Tak terasa mata kuliah ini sudah mendekati ujian tengah semester yang akan diselenggarakan pada minggu kedua di bulan November 2020. Nah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang bahasa pemrograman dasar mesin. Ya, jadi mesinnya mesin apa, Pak? Mesin komputer ya. Jadi pertemuan 5 dan pertemuan 6 ini kita bahas bahasa program ya. Jadi nanti materi ini adalah materi teori kemudian langsung praktek. Ya, jadi nanti teman-teman dapat penugasan. Jadi harapan saya adalah video ini dilihat dengan seksama ya. Karena apa? Karena nanti ada penugasan langsung gitu ya, dipraktekkan langsung tentang praktek pemrograman dasar mesin ya. Jadi nanti teman-teman ada tiga praktek yang langsung pada video ini ya. Oke, kita langsung ke materi kita ya. Kita bahas dulu bahwa bahasa pemrograman ya merupakan sebuah software. Jadi bahasa pemrograman itu juga software yang khusus digunakan untuk membuat program komputer ya. Program tersebut antara lain sistem operasi, program paket dan lain-lain. Oke, bahasa pemrograman atau programming language memungkinkan programmer untuk mengembangkan serangkaian perintah yang membentuk program komputer. Bahasa program yang berbeda telah dikembangkan dengan masing-masing kosakata, tata bahasa, dan penggunaan yang berbeda-beda. Nah, artinya apa? Hari ini muncul aplikasi-aplikasi besar ya seperti Shopee, kemudian Gojek, kemudian Windows, kemudian Android. Ini adalah sesuatu hasil karya manusia ya. Dari apa? Dari rangkaian kata-kata yang disusun ya, sebagai sebuah tujuan ya. Hari ini teman-teman pegang smartphone ya. Di dalamnya ada sistem operasi Android. Ya. Penciptanya siapa? Penciptanya adalah orang yang sangat kreatif berpikir bagaimana Android itu bisa bermanfaat untuk kehidupan orang. Ya. Kemudian di dalam sistem Android itu kemudian diinstal Instagram. Jadi Instagram itu juga program. Jadi Instagram itu juga program yang dibuat oleh orang. Ya. Tadi saya bayangkan bahwa sistem operasinya Android, program lainnya adalah Instagram. Ini adalah hasil susunan kosakata yang ditata berdasarkan aturan untuk membuat sebuah aplikasi, ya, sebuah sistem operasi. Program paket ini nggak akan bisa diinstal kalau nggak ada sistem operasinya. Windows saya ini aplikasi yang tampil di layar ini nggak akan bisa berjalan kalau di dalam komputer saya ini nggak ada sistem operasi Windows-nya. Ya, makanya di dalam bahasa pemrograman itu kita harus mengenal kata.
kalau udah kenal kata, kita juga harus ada tata bahasa. Ya, jadi tahu kata tetapi nggak bisa menyusun kata-kata, ya ribet. Makan, tidur, pergi, ya kan? Itu kalau dikumpulin jadi satu kan nggak punya makna. Ya. Tapi kalau disusun, apakah Anda ingin makan? Apakah Anda ingin tidur? Apakah Anda akan pergi? Itu punya bahasa. Ya, kita kenal kata-kata, tapi kita juga harus tata bahasa. Di dalam dasar pemrograman juga seperti itu. Ya, hari ini kita akan ngebahas pemrograman level yang paling rendah. Ya, ini level pertama kali komputer dikembangkan, ya, yaitu pemrograman dasar bahasa mesin. Itu ada 3 kalau menurut saya. Yang pertama adalah pemrograman bahasa generasi pertama atau bahasa mesin. Yang kedua adalah pemrograman dasar bahasa mesin. Yang kedua adalah bahasa generasi kedua atau bahasa assembler. Yang ketiga adalah bahasa generasi ketiga atau bahasa tingkat tinggi. Nanti kita lihat perbedaan bahasa generasi pertama, bahasa assembler, dan bahasa generasi ketiga. Beda komunikasinya seperti apa? Ya. Oke, kita masuk ke bahasa generasi pertama. Ya. Bahasa generasi pertama atau bahasa mesin, ya. Bahasa mesin adalah tingkat paling dasar dari bahasa pemrograman. Ya, ini adalah paling bawah levelnya. Jadi kalau teman-teman, saya bayangin gini. Pertama kali lahir, seorang bayi itu cuman bisa nangis saja. Nangis adalah bahasanya bayi untuk menunjukkan 2 hal. Yang pertama mungkin dia takut, yang kedua dia lapar, ya kan? Cuman itu aja, ngak-ngek aja. Ya. Semua perintah program harus ditulis dengan menggunakan kode biner. Di sini nggak ada cout, di sini nggak ada sin, di sini nggak ada include. Di sini cuma ada 101010. Ya. Di bahasa generasi pertama atau bahasa mesin ini adalah bahasa yang paling dasar. Justru karena dasar, gampang. Cuman ada 010101, tapi 0101 itu bikin pusing. Ya kan? Kalau saya mau ngetik 2, itu bahasanya gimana? 01110001. Ya. Berarti itu ditampil di layar monitor 2 gitu ya. Oke, kita lanjutin. Memprogram dalam bahasa mesin membutuhkan kegiatan menspesifikasikan lokasi penyimpanan untuk setiap perintah dan bagian dari data yang digunakan. Ya. Ini yang jadi praktikum teman-teman pengenalan teknologi informasi. Ini adalah contoh bahasa mesin. Jadi ini yang teman-teman harus artikan. 0110100 ini maknanya apa? 011000001 ini maknanya apa? Jadi nanti teman-teman tolong coba dikonversi ini ke dalam ASCII ya. Jadi perhatikan benar-benar. Coba Anda konversi bilangan biner ini ke ASCII, kira-kira ini maknanya apa? Ya, ini outputnya apa? Ya, saya sengaja tidak memberitahu softwarenya apa. Ya, saya ingin teman-teman ketika dikasih penugasan tuh, ya, jadi saya lihat
beberapa mahasiswa sekarang ngumpulin tugas, trennya adalah tidak lihat videonya. Yang ngerti-ngerti dikerjakan. Saya nyuruhnya A, Anda ngerjakan Z gitu ya kan. Jadi tugasnya adalah, praktikumnya hari ini adalah, saya punya code binary ini, ya, coba Anda terjemahkan ke dalam ASCII. ASCII itu apa, Pak? ASCII itu adalah standar huruf yang saat ini diterima oleh semua komputer di dunia. Jadi kalau bahasa mesinnya 01001001 itu apa sih di komputer? Komputer itu disuruh ngeluarin apa sih? Nih ya. Jadi nanti tolong berkoordinasi sama asisten, tanya ke asisten, Bang, saya disuruh Bapak tuh untuk mengkonversi bilangan biner ini ke ASCII. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kira-kira nanti ini akan muncul tulisan apa, Bang? Gitu ya. Nah, seperti itulah sederhananya bahasa mesin, tapi ruwet. Ya. Oke. Ini praktikum yang pertama. Inilah contoh bahasa mesin. Bahasanya sederhana, tetapi sangat membingungkan. Justru sangat membingungkan kayak gini aja. Hasilnya luar biasa. Bayangkan, sebuah pesawat itu bisa terbang cuman gara-gara 01010101. Ya. Kita bisa sampai, saya bisa terbang dari Pekanbaru ke Yogyakarta dengan daya tempuh 2000 km itu cuma 1 jam 30 menit. Itu karena apa? Karena sebuah bahasa mesin. Inilah kehebatan bahasa mesin ya. Ini bahasa yang pertama. Oke, kita lanjutin. Oke. Bahasa yang kedua, bahasa generasi kedua adalah bahasa assembler. Bahasa ini dirancang untuk mengurangi rasa sulit dalam pemrograman bahasa mesin. Ya, di sini kata-katanya udah enggak 010101. Penggunaan bahasa assembler membutuhkan program penerjemah bahasa yang disebut dengan assembler, ya, yang memungkinkan sebuah komputer untuk mengubah perintah dalam bahasa mesin. Jadi kalau tadi 01010101, teman-teman nggak harus lagi nulis itu. Ya, bahasanya udah agak enak. Ya. Select .text global start mov x1 ya, mov xx, mov sub x0, mov ebxy. Ya. Bahasanya sudah seperti ini. Jadi kalau di saya umpamakan seorang bayi, kalau baru lahir sampai dengan 3 bulan itu nggak ada kata-katanya, cuma aja nangis saja. Kita nggak tahu dia tuh nangis seneng, nangis susah, nangis lapar, nangis kegigit semut, kita nggak tahu. Yang penting dia aja, ya. Nah, kemudian setelah 3 bulan sampai dengan 5 bulan, seorang bayi itu mulai bisa ngomong A, B gitu ya kan. Ya. Udah mulai bisa senyum, udah mulai bisa ekspresi ya. Sudah mulai sudah mulai terlihat kata-katanya. Ya. Ini adalah praktikum kedua, ya. Teman-teman cari bagaimana menulis bahasa assembler, ya. Kalau saya punya bahasa assembler untuk dari 1 sampai dengan 29 seperti ini nanti outputnya apa? Ya, ini nanti outputnya apa? Ya, tadi yang pertama adalah bahasa mesin. Yang kedua adalah bahasa assembler. Jadi kira-kira kalau saya punya kode dari 1 sampai dengan 29, ini nanti komputer itu nampilin apa sih? Ya. Jadi jangan jadi generasi yang cuman jadi generasi pemakai aja. Anda hidup di generasi yang udah enak, udah bisa santuy, update status sana sini, tapi dalam tanda petik Anda nggak tahu apa-apa tentang
tentang teknologi. Bahwa dulu orang berdarah-darah banget di Bali, Anda gampang hari ini main game, kemudian update status, scroll atas, scroll bawah ya. Ternyata ada orang yang dulu berpikir keras menciptakan sebuah teknologi biar hari ini orang dengan mudah mengekspresikan hidupnya ke dalam sosial media. Ya, ini adalah pertemuan kedua, praktikum yang kedua, bagaimana caranya menerjemahkan bahasa assembler ini. Jadi Anda cari ya software bahasa assembler atau bagaimana pemrograman bahasa assembler. Kemudian Anda ketik satu-satu, kira-kira kalau yang seperti ini outputnya seperti apa? Ya. Oh, ternyata output seperti itu panjangnya segini gitu. Bayangin kalau output ini ditulis pakai bahasa mesin. Ya, jadi nanti Anda harus tahu bedakan. Oh, kayak gini ya. Makin ke sini makin sedikit bahasanya ya. Kata-katanya makin sedikit. Oke. Silahkan berkoordinasi dengan asisten saya. Bang, tanya Bang, bagaimana bahasa assembler? Saya dapat praktikum nih. Nulisnya di mana ya Bang? Bagaimana munculin outputnya? Jadi harus kayak gitu mahasiswa. Ini bukan kayak anak SMA ya. Oh, buka ini, ketik ini, jadi ini. Oh, gitu. Enggak, mahasiswa enggak gitu. Ya, kasih teorinya, kasih problemnya. Saya nulisnya di mana, Pak? Nah, itulah yang jadi pekerjaan Anda. Ya, kalau semuanya dari saya, Anda bukan mahasiswa. Ya. Oke, kita ke yang terakhir. Bahasa paling bawah yang ketiga, ya tadi yang paling bawah banget itu ada bahasa mesin. Kemudian di atasnya dikit ada bahasa assembler. Kemudian di atasnya dikit lagi ada bahasa generasi ketiga. Atau dikenal dengan bahasa tingkat tinggi, ya, bukan bahasa tingkat dewa. Ya. Bahasa tingkat tinggi menggunakan berbagai perintah yang disebut dengan pernyataan. Ya. Nah, teman-teman tahu kan pernyataan itu apa? Pernyataan adalah sebuah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah. Ya. Makanya mata kuliah saya ini antara logika, antara pengantar teknologi informasi, dan antara dasar pemrograman itu sepertinya mirip-mirip tetapi punya sesuatu yang berbeda. Ya, itu. Oke. Bahasa tingkat tinggi menggunakan berbagai perintah yang disebut dengan pernyataan, yaitu menggunakan berbagai pernyataan singkat atau istilah aritmatika. Ya. Oke. Di bahasa mesin itu cuma ada 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya. Di bahasa assembler itu udah ada kata-katanya dikit. Ya, di bahasa ketiga udah ada pernyataannya. Oke, kita lihat kayak apa. Pernyataan individual bahasa tingkat tinggi adalah merupakan perintah makro, yaitu setiap pernyataan menghasilkan beberapa perintah mesin yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Ya, jadi identification division ini artinya adalah sebuah pernyataan. Program.id hello world, ya, ini adalah sebuah pernyataan. Data division, ya, working storage section 77 kali pick 99. Ini sebuah pernyataan. Ini maknanya apa ya? Ini maknanya apa ya? Ini maknanya apa ya? 77 Y pick 99, 77 Z pick 99, ya. Anda perhatikan bedanya bahasa mesin, bahasa assembler, dan bahasa tingkat tinggi itu sudah bermetamorfosis. Nah, praktikum yang ketiga adalah Anda gunakan bahasa tingkat tinggi ini, ya, bahasa tingkat tinggi ini softwarenya ada dua. Yang pertama Anda gunakan basic atau Anda bisa gunakan COBOL. Hati-hati ya. Jadi Anda nulis ininya di basic atau di COBOL, ya. Nah, ini jadi
praktikum yang ketiga ya, nanti outputnya apa ya, outputnya apa, silahkan tanya sama asistennya. Bang, saya punya kode program yang harus ditulis di COBOL, Bang. Kalau kira-kira ini hasilnya apa ya? Ini outputnya apa ya? Ya. Inilah materi kita ya untuk pertemuan 5 ini, ya bahasa pemrograman paling bawah ya, yaitu bahasa mesin, bahasa assembler, dan bahasa tingkat tinggi ya. Terima kasih, saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.